perlu teman-teman pahami kenapa hal itu terjadi tadi ya pertanyaannya Maria itu karena eh, produsen ataupun penjual itu tidak mengetahui ya memahami nilai komunikasi pelanggan. Jadi nilai komunikasi pelanggan ya, relevansi dan personalisasi, komunikasinya dua arah, integrasi lintas ya, dan pengaruh terhadap nilai pelanggan. Jadi ada yang harus dipahami adalah komunikasi yang efektif dapat meningkatkan customer lifetime value yang mendorong pembelian ulang. Jadi inilah salah satu bentuk hal yang mungkin dilakukan oleh perusahaan ya pendekatan secara komunikasi ya. Jadi nilai saluran ya kalau komunikasi itu berarti dari bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan preferensi pelanggan, pendekatan yang dilakukan ya, penyampaian pesan apakah tepat sasaran ya. Itu yang perlu dipahami. Maka kalau tadi ada kasus seperti itu, maka mereka yang menjadi permasalahannya adalah nilai komunikasi. Jadi setiap tahap itu membutuhkan strategi komunikasi yang berbeda. Kalau kita melakukan cross selling, ya berarti kita harus tahu dulu apakah si target kita ataupun pelanggan kita itu seperti tertarik atau tidak ya, ataupun memang uh, sedang bagus ya moodnya dan bagaimana cara kita melakukan pendekatan ya tentu dengan komunikasi yang baik gitu ya tanpa harus kita agresif gitu ya. Selanjutnya nilai saluran yaitu menggunakan berbagai saluran yang efektif untuk efisiensi biaya. Ya mungkin menggunakan platform-platform yang ada ya. Itu untuk mengetahui dari preferensi pelanggan, efisiensi biaya, multi channel, kontribusi terhadap siklus hidup pelanggan dan evaluasi kinerja saluran ya. Apakah kita sudah menggunakan saluran yang tepat atau tidak sebenarnya. Oke. Jadi memahami kebutuhan dan harapan pelanggan ya. Jadi harus tahu dulu nilai sumber nilainya dari mana ya, berbasis data, bersifat dinamis ya. Jadi harapan pelanggan itu bisa berubah-ubah ya dari waktu ke waktu sesuai dengan tren dan perkembangan zaman ya. Jadi sistem organisasi juga harus respon terhadap perubahan ini. Jadi kita tidak bisa saja hari ini pelanggan itu sukanya eh, hal-hal ya ataupun makanan-makanan ataupun produk-produk Korea misalnya sekarang berubah kembali dengan produk-produk lain misalnya atau negara lain itu juga merupakan bentuk perubahan yang dinamis. Jadi kita juga harus mengetahui kebutuhan fungsional dan emosional. Kalau fungsional itu berupa kualitas, produk, harga, dan kemudahan akses. Kebutuhan emosional yaitu rasa dihargai, kepercayaan, dan kenyamanan. Jadi ini salah satu kunci juga untuk kita menarik pelanggan. Ya, ya kalau mereka tidak nyaman ya tentu mereka tidak mau berbelanja. Jadi kita harus pahami kebutuhan emosional dari pelanggan. Oke, dan yang kelima, personalisasi dan relevansi. Oke, pelanggan mengharapkan interaksi yang relevan dan personal. Oke, ini uh, siklus interaksi dan daur hidup pelanggan ya. Sebenarnya kita sudah jelaskan di materi sebelumnya. Ada reaksi pelanggan mulai mengenal merek, akuisisi pelanggan tertarik ya, mulai berinteraksi, pelanggan melakukan konversi ya, konversi berarti pelanggan melakukan pembelian, retensi berarti pelanggan itu bisa dipertahankan, loyalty pelanggan menjadi loyal. Jadi ada tahapannya. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas juga ya di minggu sebelumnya. Oke, jadi ini ya. Jadi ada ketinggalan materi. Ya, jadi ada satu materi yang rupanya tertinggal ya. Oke, karena kita di sini setiap kelas materi itu pasti sama ya. Ya, ini kalau teman-teman lihat ada 4 dosen ya yang ada di mata kuliah ini. Ya termasuk saya itu diminta oleh koordinator itu membuat masing-masing itu ada pembagiannya ya, ada pembahasan-pembahasan yang mungkin kami diminta berbuat dan digabungkan gitu ya. Makanya kalau teman-teman lihat kenapa presentasinya slide-nya berbeda-beda ya ataupun template-nya beda-beda karena yang membuat juga beda orang gitu ya, tetapi dengan sumber-sumber yang sama. Jadi inilah yang disebut dengan bagaimana supaya di teman-teman itu sama semua gitu ya.
ya sesuai dengan LPS itu. Jadi apapun dosennya ya, siapapun dosennya, mereka materinya sama. Ya, baik itu teman-teman di kelas lain ya. Jadi untuk itu ya mungkin yang jadi penyampaian materinya yang mungkin beda ya tiap-tiap orang cara-caranya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman bisa pahami ya materi kita. Ya karena di dalam hal ini ada di koordinator itu ada arahan ya, materinya harus sama dan setiap kali ada pertemuan ada tugas ya. Tapi tugas ini saya masih belum bisa berikan karena kenapa? Karena belum selesai kata ini ya koordinator untuk tugas 3 belum selesai, sedang dikerjakan ya soalnya, maka belum bisa saya bagikan. Tapi ya secara garis besarnya ya mungkin masih bisa saya tampilkan saja ya. Oke, ada tugas 3 yang mungkin diminta oleh koordinator. Ini yang membuat soalnya adalah koordinator ya, menciptakan nilai pelanggan. Memilih identifikasi satu merek itu masih belum selesai sebenarnya, tapi apakah identifikasinya memang Gojek, Bluebird atau ada yang lain ya tentu kita belum tahu. Tapi teman-teman bisa lihat nanti yang menjadi soalnya itu adalah cara menciptakan nilai pelanggan, cara akuisisi, cara menciptakan kepuasan ya, strategi layanan dan kualitas yang dia berikan ya, penggunaan teknologi informasi dan layanan digitalnya seperti apa ya. Ini yang kita identifikasi. Tapi tugas ini belum diberikan ya sebenarnya karena belum selesai. Kita tunggu saja informasi dari koordinator. Kalau memang ada nanti saya berikan di learning gitu ya. Tapi kalau memang tidak ada, berarti teman-teman tidak perlu mengerjakan tugas. Ya, saya rasa kalau teman-teman paham ya, diskusinya bagus ya, mungkin saya bisa saya rasa tidak perlu tugas ini gitu ya. Tapi nanti tergantung dari koordinator. Oke, jadi ini belum belum di up ya, belum diupload di learning. Jadi kita tunggu saja informasi. Kalau memang diminta nanti saya upload ya. Tapi tugasnya gambaran besarnya seperti ini. Untuk perusahaannya belum belum pasti ya, apakah Gojek atau Bluebird atau yang lain. Oke, itu ya teman-teman bisa lihat karena kita ada sesi teori, praktek. Jadi masing-masing itu ada tugasnya. Oke, selanjutnya terkait PBL bagaimana teman-teman? Ada informasi mata kuliah PBL-nya? Ada informasi atau belum? Belum ada. Oke, kalau Eh, belum ada ya. Manpronya siapa? Hmm, Mata kuliah PBL-nya, mata kuliah eh, apa ya? Hukum perdagangan internasional atau mata kuliah yang lain? Kalau hukum perdagangan internasional sama MHP ini itu manpronya Ibu Nila, Pak. Bu Jadi Nila kami ya. ada 2 PBL, Pak. Oke, ada 2 PBL ya, Bu Nila ya. Nantilah saya coba tanya ya ke teman-teman, apakah mata kuliah ini memang terlibat dengan mata kuliah Manpro ya. Kalau memang ada, nanti kita coba cari outputnya seperti apa. Jadi di mata kuliah manajemen hubungan pelanggan, jadi apa yang teman-teman bisa dapatkan ya, misalnya. Jadi itulah yang mungkin kita diskusikan nanti ya. Karena sekarang mungkin teman-teman belum ada informasi ya, saya juga belum tahu ya informasinya dan kita tidak bisa merancang outputnya. Tapi kalau teman-teman sudah ada mitranya ya, apa yang perlu tempat ataupun objek PBL-nya itu sudah jelas ya, maka kita bisa buatkan outputnya seperti apa ya. Kita coba buat yang sederhana saja ya, supaya teman-teman tidak terberatkan ya, tidak memberatkan pekerjaan teman-teman lainnya. Karena Hmm. teman-teman cukup ini ya, tugasnya cukup banyak tiap pertemuan, jadi kita coba cari yang sederhana yang mungkin bisa teman-teman kerjakan ya. Oke, Pak, maaf, Pak. Tadi ya. saya salah, Pak.
Sebenarnya kalau untuk PBL yang pertama itu yang 3 mata kuliah yang saya sebutkan tadi itu udah dikasih judul Pak sama Manpro. Jadi kami disuruh cari perusahaan dulu sebagai objek PBL kami Pak. Cari perusahaan ya. Ya Pak. Berarti perusahaannya belum dapat ya? Uh, ada yang udah dapat, ada yang belum Pak. Oke, Jadi setiap kelompok itu beda perusahaan. oke, berarti sudah ada arahan dari Manpro ya untuk cari perusahaan. Oke, untuk objek dari manajemen hubungan pelanggan nanti saya coba tanyakan langsung ke Manpro ya. Saya tanyakan dulu langsung ke Manpro-nya. Kalau tidak salah, Bu Nila ya. Oke, Bu Nila, itu seperti apa perusahaannya? Saya cuma minta informasi dulu ya. Dan output yang lain bagaimana? Tentu kita samakan supaya teman-teman bisa gampang ya untuk mengerjakan PBL-nya. Jadi karena kita sistemnya adalah PBL, maka ada satu mata kuliah inti yang didampingi oleh mata kuliah lain gitu ya. Dengan eh, dengan satu proyek yang mana di proyek besarnya itu terdapat eh, output dari mata kuliah yang lainnya tadi. Sebenarnya seperti itu ya kalau gambarannya. Maka kita tahu dulu untuk output besarnya seperti apa. Output besarnya ada yang bisa menjelaskan dari mata kuliah Manpro-nya itu membuat apa? Belum jelas. Kalau belum jelas nanti saya coba cari informasi ya. Oke, ya, karena sudah minggu 3 diharapkan biasanya di minggu keempat itu sudah mulai progres. Jadi sebenarnya minggu keempat itu sudah mulai mengerjakan proyeknya gitu ya. Jadi mungkin dalam minggu ini saya akan coba gali informasinya dulu ya. Kita akan coba buatkan ya apa yang mungkin dibutuhkan untuk eh, mata kuliah ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, mungkin sudah cukup ya materinya cukup banyak tadi, cukup panjang juga. Mungkin kita absen dulu ya untuk kehadiran teman-teman. Oke, mungkin saya keluar dulu, leave sebentar karena harus mengaktifkan VPN.